Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala lana syahra Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an tuftahu fihi abwabul jinan wa tughlaqu fihi abwabun niran wa tughallu fihi mardatus syaitan. Asyhadu an la ilaha illallah rabbul insi wal jan wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ila akhiriz zaman. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah wa syukurillah, sampai malam hari ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menambah amal soleh kita, untuk menambah amal-amal kebaikan kita, dan Allah juga masih memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbaiki diri. Mudah-mudahan dengan datangnya bulan Ramadan ini menjadi bulan tarbiyah bagi kita semua, sehingga kita semua benar-benar menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Jamaah salat Isya azanallah wa iyyakum. Tema kultum pada malam hari ini tadi sudah disampaikan. Amalan ringan, pahala besar. Ini adalah tentu yang kita inginkan, Pak. Kalau kita melihat beberapa hadis, sangat banyak sekali amalan-amalan ini ringan, amalannya sederhana, bisa dilakukan oleh setiap orang asal ada kemauan, tapi pahalanya sangat besar sekali. Apa? Yang pertama diantaranya, melangkahkan kaki ke masjid untuk belajar atau mengajar. Ini mudah, Pak. Apalagi sekarang kajian hampir di setiap masjid ada. Ya, jalan nyaman. Apa susahnya untuk datang ke masjid? Ini pahalanya besar, ya fillah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam kitab Mu'jamul Kabirnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man goda ilal masjidi la yuridu illa ayyata'allama aw yu'allimahu kana lahu ka ajri hajjin taman hajjatuhu. Siapa yang pergi ke masjid dengan tujuan hanya untuk belajar atau mengajarkan ilmu, maka baginya pahala seperti pahala naik haji, yang hajinya sempurna. Ini kan amalan ringan, iwan fillah. Ya, kita bisa datang ke masjid ini untuk menghadiri kajian-kajian yang ada di masjid, tapi pahalanya masya Allah, kata Nabi sampai apa? Ka ajril haji yang taman hajatuhu, seperti pahala menunaikan ibadah haji yang hajinya sempurna. Sekarang kita ya ingin menunaikan ibadah haji, masya Allah, ini cukup lama kita menanti, menunggu antriannya. Nah, kalau kita sekarang ingin mendapatkan pahala seperti pahala orang yang menunaikan ibadah haji, tinggal di sini sudah ada kajian, langkahkan kaki kita, datangi Masjid Al-Hijrah ini dalam rangka kita untuk belajar ilmu. Karena ilmu ini iwan fillah sangat penting bagi kita.
Ya, Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala, beliau berkata, "Man 'abadallaha bi ghairi ilmin kana ma yufsidu aksar mimma yuslih." Siapa saja yang beribadah kepada Allah tanpa ilmu, maka kerusakan yang akan dia perbuat lebih banyak daripada maslahatnya. Ibnu Ruslan rahimahullahu taala, beliau berkata dalam kitab Al-Jubadnya, "Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu." Siapa saja yang beramal tanpa ilmu, amalnya tertolak, tidak akan diterima. Maka kesempatan bagi kita ikhwan fillah, di masjid di sini sudah ada kajian-kajian, hadiri. Kalau kita ingin mendapatkan pahala yang sangat besar. Itu adalah yang pertama. Yang kedua apa? Yang kedua ikhwan fillah, salat syuruk. Di dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, "Man sholal fajra fi jama'atin thumma qa'ada yadhkurullaha ta'ala hatta tatlu'a asy-syamsu thumma shalla rak'atain kana lahu ka ajril hajjati wal umrati tamah." Siapa saja yang sholat subuh berjamaah, lalu setelah selesai sholat subuh berjamaah, duduk ya dengan berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Sampai kapan? Duduk di masjid, tidak keluar dari masjid, tidak meninggalkan masjid. Sampai kapan? Hatta tatlu asyamsu, sampai matahari terbit. Setelah matahari terbit, summa sholla rakaatain, lalu dia sholat 2 rakaat. Apa yang akan dia dapatkan? Kana lahu ka ajril hajati wal umrati tamah. Maka dia mendapatkan pahala haji dan umroh tamah, sempurna. Ini kan ringan iwan fillah. Ya, kita sholat subuh di masjid berjamaah. Setelah selesai gak usah pulang dulu, kita duduk di masjid berzikir. Termasuk zikir adalah kita menghadiri halaqah ilmu, karena majlis ilmu disebut adalah majlis zikir. Kita tidak pulang sampai kapan? Sampai matahari terbit. Setelah matahari terbit, tunggu hatta tartafi'a, sampai matahari meninggi. Kadang-kadang ada orang yang salah, begitu bunyi ya syuruk, tetet langsung sholat. Itu gak boleh ikhwan fillah, karena kita dilarang tidak boleh sholat ketika matahari terbit. Kenapa? Nabi menjelaskan ya, matahari terbit itu berada di antara 2 tanduk setan. Orang-orang kafir sedang menyembah berhala, sedang menyembah matahari. Jadi kita tidak boleh sholat pada saat matahari terbit, supaya kita tidak tasyabuh, tidak menyerupai orang-orang kafir. Maka ditunggu dulu berapa jedahnya setelah syuruk sampai kita boleh sholat syuruk. Kalau dalam kitab Akhtaul Musallin dijelaskan, hatta tartafi'a itu minimal 12 menit. Itu dari syuruk. Sementara dalam fatwa Lajnah Daimah itu utamanya 15 menit. Nah, sekarang syuruk jam berapa? Kalau syuruk terbit matahari upamanya ya, sekarang adalah jam 5.50. Ya, jam 5.50. Nah, kita tunggu, jangan langsung sholat. Berarti jam 6:05 itu sudah 15 menit. Itulah waktunya sholat syuruk. Ya, itulah waktunya sholat syuruk. Gak banyak, sholatnya cuma 2 rakaat iwan fillah. Sholatnya cuma 2 rakaat, tapi masya Allah pahalanya sangat besar.
yaitu sama dengan pahala apa? Menunaikan haji dan umroh. Nah ini kan amalan ringan tapi pahala besar. Yang ketiga apa? Yang ketiganya iwan fillah, mandi pada hari Jumat. Dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Nabi bersabda, "Man igtasala yaumal jum'ati ya wa ghassala wa bakkara wa abtakara wa dana wastama'a wa ansata kana lahu bikulli khutwatin yahtuha ajru sanatin siyamiha wa qiyamiha." Siapa yang mandi pada hari Jumat wa ghassala, sebagian ulama ada yang menafsirkan wa ghassala membuat orang lain mandi, dan ini hadis dijadikan dalil oleh sebagian ulama yang sunnah berhubungan dengan istri bukan malam Jumat tapi pagi-pagi sebelum berangkat Jumatan. Kenapa? Karena wa ghassala di sini maknanya membuat istri kita mandi, kita mandi, istri juga kita mandi. Wa ghassala. Coba nanti praktekkan Pak ya. Kalau selama ini suka malam Jumat, nanti robah sebelum Jumatan. Dan kita berangkatnya lebih awal. Ya, lebih awal. Wa bakkara. Ini kadang-kadang di kita ini kan khotib sudah naik ke atas mimbar baru datang. Ini orangnya ya mandi pada hari Jumat, berangkat ke masjid lebih awal, kemudian wadana dekat ke imam, artinya menempati saf yang paling depan. Setelah khotib naik ke atas mimbar, wastama'a wa ansota, mendengarkan, menyimak apa yang disampaikan oleh khotib, tidak tidur. Kadang-kadang banyak kan jamaah ya datang ke masjid bukan menyimak, bukan mendengarkan apa yang disampaikan khotib, banyak yang suka tidur. Makanya iwan fillah, kalau khotib sedang menyampaikan khutbah, sunnahnya lihat wajah khotib, jangan nunduk. Kalau nunduk semakin ngantuk Pak. Liatin wajah khotib gini ya, wastama'a dengarkan, wa ansota yaitu diam ya sambil menyimak apa yang disampaikan oleh khotib tersebut. Apa kata Nabi? Kana lahu bikulli khutwatin yahtuha ajru sanatin siyamiha wa qiyamiha. Setiap langkahnya mendapat pahala sama dengan ibadah, pahala ibadah 1 tahun, yang siangnya puasa, yang malamnya sholat. Bayangkan Mbak, itu setiap langkahnya ya, setiap langkah yang kita melangkah itu satu langkahnya adalah ajru sanatin, pahala 1 tahun. Yang 1 tahun itu siangnya berpuasa, malamnya sholat. Ini iwan fillah, ini bisa dilakukan oleh kita kalau kita ada keinginan. Coba kan mandi dulu, mandi cepat kita berangkat ke masjid ya, jangan nunggu masih jam segini, banyak kan masih pagi. Wattakaro, kita datang ke masjid dekat ke imam di depan ya, tadi adalah dengarkan, simak apa yang disampaikan oleh khatib tersebut. Masya Allah, setiap langkahnya adalah ajru sanatin siyamiha wa qiyamiha ya, yang siangnya puasa, yang malamnya sholat. Ini sekali lagi ya, ini pahala besar, amalannya ringan ya. Mungkin satu lagi hewan filah. Apa satu lagi? Sholat isya dan sholat subuh berjamaah ya, sholat isya dan sholat subuh berjamaah. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, man shollal isya'a fi jama'atin faka'annama qama
nisfal lail wa man shalal subha fi jama'atin faka'annama shallal laila kullah. Siapa yang sholat isya berjamaah, pahalanya seakan sama dengan sholat separuh malam. Coba ya, kalau separuh malam itu Iwan Fillah, satu malam itu ada kurang lebih 10 jam. Itu satu malam. Ya, kalau kita dihitung ya dari terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar itu kurang lebih 10 jam. Nah, kalau kita sholat isya berjamaah, pahalanya apa? Sama dengan sholat ya separuh malam, sama dengan sholat selama 5 jam. Walaupun sholat isyanya mungkin cuma 5 menit. Begitu juga man shalla subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, maka anama shalla laila kullah. Kalau sholat subuh berjamaah, pahalanya sama dengan sholat sepanjang malam, sama dengan sholat 10 jam kita ini. Ini Iwan Fillah, ini adalah bisa dilakukan oleh kita. Gampang sholat berjamaah ini Iwan Fillah, tinggal datang ke masjid kita. Tapi pahalanya Masya Allah luar biasa. Kenapa ini pahala sholat isya dan pahala sholat subuh begitu besar? Karena dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan riwayat Imam Muslim, asqalus sholati alal munafikin sholatul isya'i wal fajri walau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwan. Sholat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Ini sholat yang paling berat bagi orang munafik. Semua sholat berat bagi orang munafik, tapi sholat yang paling berat sholat isya dan sholat subuh. Seandainya mereka tahu apa yang ada pada sholat isya dan sholat subuh berjamaah di masjid, niscaya mereka bakal datang walaupun merangkak. Ya, walaupun merangkak Iwan Fillah. Nah ini ya, jadi kalau sholat isya berjamaah di masjid, pahala yang akan didapatkan sama dengan sholat setengah malam. Kalau sholat subuh berjamaah di masjid, sama dengan pahalanya sama dengan sholat sepanjang malam. Ya, ini amalnya ringan, amalnya sederhana, tapi pahalanya besar. Nah oleh karena itu Iwan Fillah azanillahu yakum, mungkin ini ya yang bisa saya sampaikan, karena ini adalah kita kultum. Jadi yang pertama apa-apa? Yang pertama amal yang ringan pahalanya besar. Yang pertama adalah apa? Ada yang ingat? Mungkin lupa ya. Nah Iwan Fillah, kita laksanakan apa 4 barusan yang saya sampaikan. Ya, ada 4 macam amalan yang ringan tapi pahalanya besar. Terutama Iwan Fillah ya, kita menuntut ilmu nih ya. Menuntut ilmu ini, ilmu adalah bekal untuk kita semua. Karena dengan ilmulah Iwan Fillah kita bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah, mana yang halal, mana yang haram. Maka kita ya tingkatkan kesemangatan kita untuk menuntut ilmu. Ada sekali, ilmu adalah bekal yang paling utama dalam kehidupan kita ini. Karena tanpa ilmu kita tidak bisa menjadi hamba Allah yang bertakwa. Ya, kemudian juga kita usahakan sholat subuh berjamaah di masjid. Setelah sholat subuh, ya kita jangan dulu pulang. Apalagi kalau di masjidnya habis subuh ada kajian, kita duduk di masjid. Ya, dengarkan. Nanti kita setelah matahari terbit, tunggu 15 menit lebih utama, kita sholat syuruk 2 rakaat. Masya Allah, pahalanya sama dengan menunaikan ibadah haji dan umroh yang sempurna. Ya, kemudian, nah yang ketiga, tadi kalau kita sholat Jumat Iwan Fillah, ya kalau kita ingin mendapatkan pahala tadi yang 1 langkahnya sama dengan ibadah 1 tahun, yang siangnya berpuasa, malamnya sholat. Ya, lebih awal kita datang ke masjid. Sampai di masjid jangan tidur, ya, simak, dengarkan apa yang disampaikan oleh khatib. Insya Allah kita bakal mendapatkan pahala yang sangat besar ini. Kemudian usahakan sholat 5 waktu berjamaah di masjid.
apalagi sholat isya dan sholat subuh. Jadi ikhwan fillah, kalau kita sekarang Ramadan kita sudah rajin sholat di masjid berjamaah, jangan sampai Ramadan selesai berjamaahnya juga selesai. Ya, jangan sampai begitu ikhwan fillah. Usahakan istiqomah kita dalam beribadah. Ini adalah perkara yang sudah baik. Kalau bulan Ramadan kita rajin sholat berjamaah di masjid, lanjutkan. Setelah selesai Ramadan pun kita berjamaah ya di masjid. Kalau di bulan Ramadan kita rajin membaca Al-Quran, lanjutkan. Setelah Ramadan pun kita adalah rajin membaca Al-Quran. Sekali lagi, mohon maaf apabila ada kelebihan dan kekurangan. Yang benar datang dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.